Sinopsis Bagja Laksmi episode 3 dimulai dengan Balwinder memberitahu Risi bahwa mobil sudah siap. Risi meminta sopirnya Balwinder untuk menangkap gadis-gadis itu dan mengatakan bahwa dia harus pergi ke peragaan busana. Laksmi keluar bersama saudara perempuannya dan kaget mendengarnya. Polisi datang ke hotel. Risi memberitahu inspektur bahwa pengemudinya akan mengajukan fir. Laksmi memanggil Risi dan mengatakan kamu telah berjanji untuk membiarkan kami pergi dan meminta polisi untuk meninggalkan mereka. Inspektur menahannya. Selalu mengatakan bagaimana dia bisa menghancurkan kepercayaan kita. Dia telah berjanji. Laksmi mengatakan kita tidak akan pernah mempercayai orang kota. Laksmi berlari keluar dan mencoba menghentikan Risi. Tetapi polisi wanita itu menangkapnya. Retang sampai di rumah dengan cemas dan memberitahu Rano dia tidak dapat menemukan gadis-gadis itu. Rano mengatakan dia khawatir tentang properti. Selalu menunjukkan foto Risi kepada polisi dan mengatakan bahwa dia berjanji tidak akan menangkap kami. Inspektur meminta mereka untuk ikut dengannya. Pretang mendapat telepon dari polisi dan terkejut. Polisi memberitahukan kepada Pretang bahwa Laksmi ditangkap. Pretang memberitahu Rano bahwa mereka berada di hotel bintang 5. Rano mengatakan kamu mengkhawatirkan mereka dan mereka malah menikmati di sana. Pretang bilang kita akan pergi dan berbicara dengan polisi. Pretang meminta Rano agar ikut dengannya untuk memberikan jaminan kepada mereka. Pretang berbicara dengan inspektur dan memintanya untuk membebaskan keponakannya. Tapi dia menolak. Cacanya memberitahu Laksmi bahwa inspektur tidak bisa membebaskannya. Laksmi meminta kepada cacanya untuk membebaskan saudara perempuannya dan bahwa dia yang disalahkan. Caca Ji pergi untuk memberitahu polisi. Laksmi mengatakan pria itu tidak bisa dipercaya. Risi sedang duduk di kontes model super dan cegukan. Ayush mengatakan kepadanya bahwa gadis itu pasti berbicara buruk tentangmu karena telah melanggar janjimu. Risi mengatakan itu kesalahannya karena dia tidak membuka pintu dengan tepat waktu. Risi melihat tumit supermodel patah dan bergegas memeluknya. Model mengucapkan terima kasih telah membantunya. Caca Ji meminta inspektur untuk membebaskan mereka. Inspektur mengatakan dia bisa membebaskan gadis-gadis itu jika pelapor menarik kembali laporannya. Inspektur meminta Pretam untuk berbicara dengan sopir Risi. Caca Ji dan Rano memperhatikan Balwinder yang tinggal di dekat rumah mereka. Pretang memberitahu Balwinder bahwa gadis yang ditangkap adalah keponakannya dan memintanya untuk tidak mengajukan fir dengan mengatakan bosnya tidak akan mengetahuinya. Balwinder melihat Neha dan bertanya bagaimana kabarnya. Neha mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Balwinder mengatakan dia bisa melakukan apa saja untuk keluarganya. Balwinder berpura-pura melakukan panggilan palsu dan memberitahu inspektur bahwa Risi memintanya untuk membebaskan gadis-gadis itu. Polisi membebaskan gadis-gadis itu. Model yang diselamatkan Risi memenangkan kontes. Neha mengatakan dia terlambat untuk menonton kontes kecantikan. Laksmi dan saudara perempuannya sampai di rumah dan mereka mengumpat Risi Oberoi. Neha mengatakan orang-orang ini melihat anak laki-laki impian kota dan dia memberitahukan kepada ibunya. Penggalangan dana meminta model untuk mengizinkan mereka mengambil fotonya untuk membantu LSM mereka, tetapi dia tidak mengizinkan. Risi mendengar permintaannya dan dia mengambil foto Veronica dengan anak-anak, lalu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mendapat imbalan. Veronica pergi sambil mengatakan apapun untuknya. Anak-anak LSM berterima kasih kepada Risi atas bantuannya dan pergi dari tempat itu. Ayush memuji kecantikan Veronica. Risi mengatakan dia menyukai kecantikan dari hati. Neha memberitahu Caca Ji bahwa dia tidak akan berbagi kamarnya dengan siapapun. Laksmi bilang kita akan tidur di tempat lain. Rano mengatakan rumah ini kecil dan mengatakan bahwa mereka akan tidur di gudang. Rano membawa mereka ke gudang dan meminta mereka tidur di sana. Laksmi, Salu dan Bani membersihkan kamar. Bani mengatakan bahwa dia merasa lapar. Laksmi bilang aku akan membawakan makanan. Laksmi pergi ke dapur. Rano bertanya apa yang terjadi. Laksmi mengatakan bahwa Bani dan Salu merasa lapar. Rano mengatakan ada makanan tapi sudah 10 hari yang lalu ada di lemari es dan memintanya untuk mengambilnya.
Laksmi mengambil 2 capati untuk saudara perempuannya, dan mengatakan bahwa dia sudah makan. Selalu mengatakan bahkan Ma biasa mengatakan ini. Dia memaksa Laksmi untuk makan. Kemudian mereka bertanya bagaimana tidur tanpa bantal. Salu dan Bani tidur di tangan Laksmi. Rano membuat Laksmi dan saudara perempuannya bekerja di rumahnya. Dan dia meminta Laksmi untuk pergi ke pasar bersama Neha. Rano mengatakan bahwa mulai hari ini dan berikutnya Laksmi yang akan pergi ke pasar. Salu memintanya untuk minum teh. Laksmi bilang dia akan minum nanti. Balwinder menatap Neha. Laksmi mengetahui niatnya. Neha meminta Laksmi untuk memegang tasnya. Balwinder mendapat telepon dari Risi dan berbohong dan mengatakan dia berada di kantor polisi untuk melanjutkan kasus ini. Risi memintanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Balwinder datang ke rumah Pretam dan Rano dan mengatakan bahwa dia adalah sopir Risi. Pretam mengucapkan terima kasih kepadanya atas bantuannya. Balwinder memberitahu mereka bahwa dia datang untuk melamar Neha. Rano mencaci makinya dan mengusirnya. Di pasar, Risi sedang mengemudikan mobil dan menabrak gerobak penjual sayur. Pretam mengatakan mereka tidak mendapatkan pengantin pria untuk Laksmi. Tetapi di sini orang datang untuk melamar Neha. Rano memberitahu Pretam bahwa dia memiliki solusi untuk menyelesaikan semua masalah ini. Pretam mengatakan kamu telah mendorongnya keluar dan mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi Neha. Rano mengatakan mereka akan membuat Laksmi menikah dengannya. Pretam mengatakan dia tidak akan mau dengan Laksmi. Rano mengatakan mereka membutuhkan pria seperti ini untuk mendapatkan properti Laksmi. Risi menabrak gerobak sayur. Penjual sayur mengatakan tidak ada yang membantu saya untuk mengambilnya. Laksmi bilang aku akan membantumu. Laksmi membantunya mengambil kentang. Risi keluar dari mobil dan bertanya pada Laksmi, apa yang kau lakukan di sini? Anda seharusnya berada di kantor polisi kan? Episode berakhir.